Meskipun dihukum, Allah tidak meninggalkan umatnya tanpa harapan. Melalui nabi-nabi seperti Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel, Allah menjanjikan pemulihan bagi Israel. Janji-janji ini mencakup kembalinya bangsa Israel ke tanah mereka, pemulihan kota-kota yang hancur, dan yang paling penting, pembaruan hati mereka, sehingga mereka dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Shalom, selamat datang kembali saudara-saudari dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka dan penuh syukur. Terima kasih atas firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hari ini saat kami merenungkan firman-Mu, kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima kebenaran yang Engkau sampaikan. Tuhan, bimbinglah kami untuk mendengar firman-Mu menembus hati kami, menegur kami di saat kami tersesat, menguatkan kami di saat kami lemah, dan membimbing kami menuju jalan kebenaran-Mu. Kami rindu hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan kami tahu bahwa hanya melalui firman-Mu, kami dapat memahami apa yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami jika ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan yang menjauhkan kami dari Engkau. Bersihkan hati kami Tuhan, dan perbarui semangat kami untuk selalu mendekat kepada-Mu. Biarlah setiap renungan yang kami lakukan hari ini membawa kami lebih dalam ke dalam kasih-Mu. Kami serahkan hidup kami, keputusan kami, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat untuk menerapkan firman-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, Israel sebagai bangsa maupun tanah yang dijanjikan memiliki tempat yang sangat istimewa dalam Alkitab. Sejarah Israel bukan hanya sekadar catatan peristiwa masa lalu, tetapi juga mencerminkan hubungan perjanjian antara Allah dan umatnya. Dari panggilan Abraham hingga era kerajaan, pembuangan, dan janji pemulihan, Israel memainkan peranan sentral dalam rencana keselamatan Allah bagi dunia. Asal mula Israel dapat ditelusuri kembali kepada Abraham yang dikenal sebagai bapak leluhur bangsa Israel. Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim dan berjanji untuk membuatnya menjadi bangsa yang besar. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Janji ini tidak hanya mencakup keturunan yang banyak, tetapi juga tanah yang akan diberikan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Nama Israel pertama kali diberikan kepada Yakub. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Kejadian 32 ayat 28. Ini mencerminkan karakteristik umat pilihan yang seringkali mengalami perjuangan rohani, namun tetap berada di bawah naungan Allah. Yakub memiliki 12 anak laki-laki yang menjadi bapa leluhur dari 12 suku Israel. Salah satu momen penting dalam sejarah Israel adalah pembebasan dari perbudakan di Mesir. Allah memilih Musa untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir melalui serangkaian mukjizat yang berpuncak pada peristiwa Paskah dan penyeberangan Laut Merah. Peristiwa ini menandai kelahiran Israel sebagai bangsa yang merdeka dan mempertegas identitas mereka sebagai umat Allah yang khusus. Di Gunung Sinai, Allah memberikan Taurat kepada Musa yang mencakup 10 perintah Allah dan berbagai hukum lainnya. Taurat ini berfungsi sebagai konstitusi spiritual dan moral bagi bangsa Israel. Melalui hukum-hukum ini, Allah mengajarkan bagaimana Israel harus hidup sebagai umat kudus, berbeda dari bangsa-bangsa lain. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ulangan 7 ayat 6.
Tanah Israel sering disebut sebagai tanah yang berlimpah susu dan madu. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Keluaran 3 ayat 8. Sahabat terkasih, firman ini menunjukkan sebuah gambaran tentang kesuburan dan kelimpahan yang dijanjikan Allah kepada umatnya. Janji tanah ini diberikan kepada Abraham dan diulangi kepada keturunannya, termasuk Ishak dan Yakub. Setelah 40 tahun perjalanan di padang gurun, di bawah kepemimpinan Yosua, Israel akhirnya memasuki tanah Kanaan dan mengambil alihnya sesuai dengan perintah Allah. Setelah masa hakim-hakim, Israel meminta seorang raja, dan Allah memberikan Saul sebagai raja pertama. Namun, raja yang paling terkenal adalah Daud, yang dikenal sebagai raja yang sesuai dengan hati Allah. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Di bawah pemerintahan Daud dan putranya Salomo, Israel mencapai puncak kejayaannya, baik dalam hal kekuasaan politik maupun kemakmuran ekonomi. Bait suci pertama dibangun oleh Salomo di Yerusalem, yang menjadi pusat ibadah dan simbol kehadiran Allah di tengah umatnya. Pembuangan ke Babel. Karena ketidaktaatan dan penyembahan berhala, Allah menghukum Israel dengan membiarkan mereka ditaklukkan oleh bangsa-bangsa asing. Kerajaan utara, Israel, ditaklukkan oleh Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Sementara kerajaan selatan, Yehuda, jatuh ke tangan Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Pembuangan ini menandai salah satu babak paling gelap dalam sejarah Israel, di mana banyak dari mereka dibawa ke pengasingan di Babel. Meskipun dihukum, Allah tidak meninggalkan umatnya tanpa harapan. Melalui nabi-nabi seperti Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel, Allah menjanjikan pemulihan bagi Israel. Janji-janji ini mencakup kembalinya bangsa Israel ke tanah mereka, pemulihan kota-kota yang hancur, dan yang paling penting, pembaruan hati mereka, sehingga mereka dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Yeremia 31 ayat 33. Perjanjian baru melihat Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji-janji Allah kepada Israel. Yesus datang sebagai Mesias yang dijanjikan kepada Israel untuk menyelamatkan mereka dari dosa dan membawa mereka kembali kepada Allah. Namun, misinya juga membuka jalan bagi bangsa-bangsa lain untuk menjadi bagian dari umat Allah melalui iman kepadanya. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dalam perjanjian baru, konsep Israel diperluas untuk mencakup semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Paulus menyebut mereka sebagai Israel rohani, menekankan bahwa bukan keturunan fisik, melainkan iman kepada Kristus yang menentukan siapa yang termasuk dalam umat Allah. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Israel memiliki makna yang sangat dalam teologi Alkitab. Sebagai bangsa yang dipilih Allah, mereka menjadi saksi dari kasih setia Allah, meskipun seringkali jatuh dalam ketidaktaatan. Namun, Allah tetap setia pada janjinya, menyediakan jalan pemulihan bagi Israel dan semua bangsa melalui Yesus Kristus.
Hingga hari ini, Israel tetap menjadi simbol dari hubungan perjanjian antara Allah dan umatnya, serta pengharapan akan pemulihan dan keselamatan yang datang dari Tuhan. Saat kita melangkah ke dalam momen perenungan firman Tuhan, kita sebenarnya tengah membuka pintu untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang penuh kasih dan damai. Firman Tuhan bukan sekadar kata-kata tertulis di atas kertas, melainkan nafas hidup yang memberikan kita kekuatan, pengharapan, dan arah di tengah kehidupan yang sering kali penuh dengan tantangan. Melalui setiap ayat dan pesan yang disampaikan, Tuhan ingin berbicara langsung ke hati kita, mengingatkan kita akan kasih setia-Nya yang tak berkesudahan, serta mengarahkan kita untuk berjalan dalam jalan-Nya yang penuh dengan kebenaran. Momen perenungan ini adalah saat di mana kita dapat melepaskan segala beban dan kekhawatiran, dan membiarkan firman-Nya menyegarkan jiwa kita yang lelah. Di sini, kita diajak untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga menyelami lebih dalam makna dan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Seperti seorang pelita yang menerangi jalan dalam kegelapan, firman Tuhan akan menerangi langkah-langkah kita, membimbing kita dalam setiap keputusan, dan menguatkan kita di tengah badai kehidupan. Mari kita ambil waktu ini dengan penuh kesungguhan hati, membiarkan setiap firman yang kita baca dan renungkan menanamkan akar yang dalam di dalam hati kita, menghasilkan buah kebaikan yang bisa dinikmati tidak hanya oleh diri kita sendiri, tetapi juga oleh orang-orang di sekitar kita. Biarlah firman Tuhan menjadi cermin bagi jiwa kita, menyempurnakan kita sesuai dengan kehendak-Nya, dan mengarahkan kita untuk hidup dalam damai dan berkat yang datang dari-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas waktu yang telah kami habiskan bersama-Mu pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyentuh hati kami dan mengingatkan kami akan kesabaran dan kasih-Mu yang tak terbatas. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah setiap langkah kami dan berikan kami kekuatan untuk menjalani hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, menjadi pelita bagi jalan kami, dan memberi kami kedamaian yang sejati. Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini, lindungi kami dari segala yang jahat, dan mampukan kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.